Halo, perkenalkan nama saya Irna Menila, NIM 203030702120, kelas A semester 5, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangkaraya. Di video ini saya akan menyampaikan analisis isu yang saya ambil dengan judul Kebijakan Kemenkes dalam menangani peningkatan gagal ginjal akut pada anak-anak. Video ini juga dibuat untuk memenuhi tugas dari dosen Fitriana Selvia SIKOM MPA dengan mata kuliah Komunikasi Publik. Perlu kita ketahui menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 bahwa obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologis atau keadaan patologi dalam rangkaian penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Adapun pengambilan kebijakan, di sini saya mengambil teori proses kebijakan publik menurut William Andrew. Perlu kita ketahui juga William Andrew merupakan profesor pada bidang analisis kebijakan di University of Amerika Serikat yang sudah dikenal luas keperkasaan pada bidang ini. Dari proses kebijakan publik menurut William Andrew, saya mengambil dua tahap, yaitu perumusan masalah dan rekomendasi kebijakan. Sebelum masuk ke pembahasan, di sini saya akan menjelaskan bagaimana isu permasalahan yang terdapatnya bahan berbahaya di obat sirup anak-anak yang menyebabkan meningkatnya gagal ginjal akut pada anak-anak. Bagaimana gejala-gejala terkenanya gagal ginjal akut ini dan bagaimana kebijakan pemerintah terutama Kemenkes dalam mengatasi masalah gagal ginjal akut pada anak-anak. Pun pemberian fakta dari isu permasalahan di atas, sejak akhir Agustus 2002, Kementerian Kesehatan dan Ikatan Dokter Anak Indonesia sudah mendapatkan laporan peningkatan kasus gagal ginjal yang tajam pada anak, utamanya di bawah usia 5 tahun. Terjadinya peningkatan kasus gagal ginjal akut yang menyerang anak usia 6 bulan hingga 18 tahun, terutamanya dalam 2 bulan terakhir. Per 18 Oktober 2002, 189 kasus telah dilaporkan, sebagian besar pada kelompok usia 1-5 tahun. Gagal ginjal akut adalah kondisi di mana fungsi ginjal menurun secara tiba-tiba. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai alasan, termasuk kekurangan cairan, infeksi, atau aliran urin yang tersumbat. Meskipun demikian, pihaknya meminta rakyat untuk tetap tenang, selalu hati-hati dan waspada dalam pendeteksian dugaan bahwa adanya etilen glikol, dan etilen glikol merupakan zat yang berbahaya kalau diminum dan dimakan. Pada sirup obat, pada awalnya penyakit ginjal pada anak tak jarang kali tidak menampakkan tanda-tanda, sehingga terkadang bisa terlewatkan dan baru diketahui pada usia remaja. Gejala baru mulai ada waktu fungsi ginjal telah mulai menurun atau rusak. Berdasarkan temuan tersebut, Kemenkes melakukan rekomendasi kebijakan dengan menerbitkan edaran yang meminta apotek untuk sementara tidak menjual obat bebas dan bentuk cair atau sirup pada masyarakat. Kemenkes pula meminta tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk sementara tidak meresep obat-obatan pada bentuk sedia cair atau sirup hingga hasil penelusuran dan penelitian tuntas. Lantaran Kemenkes secara aktif terus melakukan pemantauan dan pelacakan masalah pada rakyat guna menemukan masalah gagal ginjal akut secepat mungkin. Kemenkes menghimbau warga untuk pengobatan anak tidak mengkonsumsi obat dalam bentuk cair sirup tanpa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Disarankan menggunakan obat bentuk lain, misalnya tablet, kapsul, dan supositoria anal. Kemenkes sudah menerbitkan surat Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No. HK
2-022 bagi I bagi 3305 bagi 2022. Mengenai tata laksana dan manajemen. Klinis gangguannya gagal ginjal. Akut progresif atipikal pada anak difasilitasi pelayanan kesehatan. Menjadi bagian peningkatan kewaspadaan. Surat keputusan ini memuat serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan lain dalam melakukan penanganan terhadap pasien gagal ginjal akut sesuai dengan indikasi medis. Kesimpulan, perlu kita ketahui gagal ginjal akut atau sekarang disebut cedera ginjal akut merupakan hilangnya fungsi ginjal secara tiba-tiba, terhentinya menyaring sisa makanan atau produk limbah dari darah. Dari pembahasan di atas, kasus yang ada diharapkan agar orang tua selalu memperhatikan kesehatan anak, mengetahui gejala-gejala yang terhubung dengan infeksi saluran cerna muncul pada awal bagi orang tua untuk terus memastikan bahwa anak-anaknya menjaga pola hidup bersih dan sehat, memastikan bahwa tetap mematuhi mencuci tangan, makan makanan sehat, makan seimbang dan bergizi, dan tidak makanan snack yang terlalu banyak. Banyak minum air putih, menumbuhkan dan memastikan selesainya imunisasi rutin dan tindakan lanjut pada masa kanak-kanak. Orang tua juga harus berhati-hati setiap saat untuk memantau kesehatan anak mereka secara terus-menerus, segala konsultasi dengan petugas dan memilih jenis obat yang akan dikonsumsi. Demikian video dari saya. Atas kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih.